Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis rabi'a asyara an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasi as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis rabi'a asyara utawi iki iku hadis kang kaping 14. Ani Ibnu Mas'udin kacerita saking Ibnu Mas'ud radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah anhu ing Ibnu Mas'ud. Qala matur sapa Ibnu Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla mugi paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawu la yahillu damu mri'in ila akhirih. La yahillu ora halal damu mri'in apa gedahe wong suci muslimin kang Islam illa bi ihda salasin kejaba kelawan telung perkara. Asayyibu suwijine iku wong duwe bojo azani kang zina sapa sayyib. Wan nafsu lan suwijine iku wong suci bin nafsi kelawan wong suwijine. Wat tariku lan kang ping telune iku wong kang ninggal lidinihi maring agamane tarik al mufariqu tur kang misahi lil jamaati maring jamaahe tarik. Rawang riwayatake ing hadis al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-14 menjelaskan tentang halalnya darah seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, yang inti sabdanya adalah la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin asayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al mufariqul jama'ati. Jadi darah seorang muslim itu halal apabila orang muslim tersebut melakukan 3 hal. Tapi kalau tidak melakukan 3 hal tersebut, darahnya tidak halal atau haram. Jadi yang pertama adalah asayyibu zani. Yang dimaksud asayyibu zani itu adalah orang yang sudah menikah dan sudah melakukan hubungan intim. Nah, setelah itu melakukan zina dengan orang lain. Jadi baik suami ataupun istri melakukan hubungan intim dengan orang lain, itu namanya as-sayyibu zani. Nah, orang yang sudah bersuami atau orang yang sudah beristri dan sudah melakukan hubungan intim lalu berzina dengan orang lain, itu disebut zina muhsan, boleh dihukum mati dengan dirajam. Jadi rajam itu disalib di tiang
terus dilempari batu sampai mati. Itu hukuman zina muhsan. Biarpun demikian, hukum ini jarang diberlakukan meskipun pada zaman Nabi. Makanya Nabi kan kalau ada orang melakukan hal tersebut itu syaratnya harus ada saksi, 2 saksi yang adil. Jadi 2 saksi yang adil menyaksikan bahwa memang benar orang-orang tersebut melakukan zina. Jadi sebelum dihukum itu saksinya itu harus sulit. Jadi saksinya itu harus adil. Adil itu orang tersebut tidak pernah berbohong. Orang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar. Saksinya itu harus seperti itu. Jadi kalau sama-sama zina ya tidak diterima persaksiannya. Jadi meskipun hukuman itu berat, tapi kan proses menghukumnya orang yang zina tadi itu sulit. Jadi saksinya harus adil, diselidiki, benar-benar diselidiki sampai memang faktanya demikian, akhirnya dihukum. Jangan karena berdasarkan fitnah seseorang, itu tidak boleh. Jadi kalau ada laporan ya dilihat dulu, oh ini memang dasarnya cemburu, wis nggak usah ditanggapi laporan itu. Oh misalkan ada laporan, oh ini orangnya jujur, nggak pernah berbohong, ya nggak pernah melakukan dosa besar, pokoknya tidak pernah melakukan hal-hal yang menyalahi adat, itu yang dinamakan orang adil. Lalu yang kedua itu wanafsu binafsi, yaitu seorang muslim membunuh sesama saudaranya muslim. Itu orang yang membunuh boleh dihukum mati, jadi dipenggal kepalanya. Syaratnya harus sederajat. Maksudnya sederajat bagaimana? Yaitu misalkan si A itu seorang muslim yang merdeka, si B seorang muslim yang merdeka, terus si C orang kafir, si D seorang budak. Contohnya seperti itu. Jadi misalkan si A membunuh si B, maka si A boleh dihukum mati. Tapi kalau si A membunuh si C, si A tidak boleh dihukum mati. Si A membunuh si D, si A tidak boleh dihukum mati. Karena antara si A dengan si C dan si D itu tidak sederajat. Karena yang si C dan si D itu, yang pertama, yang si C orang kafir, yang si D seorang budak. Jadi intinya, kalau seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka yang membunuh boleh dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Kemudian yang ketiga itu watariku lidinihi al-mufariku lil jamaati, atau istilah umumnya itu murtad. Auzubillah min dzalik. Jadi orang-orang murtad yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan diri dari jamaahnya, memisahkan diri dari orang-orang Islam dan bergabung dengan orang non-Islam, maka orang tersebut boleh dihukum mati. Jadi contoh misalkan dalam sebuah daerah, misalkan daerah si A, daerah A ini daerah muslim, terus daerah B daerah non muslim, terus ada satu orang Islam dari si A ini murtad, keluar dari Islam, kemudian tidak mau bertempat di tempat A, di kampung A,
melainkan berpindah di kampung B. Nah, orang seperti ini boleh dihukum mati. Dan dihukum mati ya dipenggal kepalanya. Itu maksudnya al-mufariqul jamaati. Tapi kalau orang ini murtad tapi tetap pada tempatnya, misalkan masih tetap tinggal di daerah A yang daerahnya muslim tadi, maka jangan dulu dibunuh karena masih ada harapan kembali ke dalam Islam. Jadi orang murtad itu masih punya harapan kembali kepada Islam kalau lingkungannya itu masih muslim. Jadi demikian penjelasan hadis yang ke-14, yaitu yang intinya adalah menjelaskan bahwa orang muslim itu tidak halal darahnya kecuali dengan 3 hal, yaitu as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tarikul litinihi al-mufariqul jamaati. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah. Semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah. Dan semoga lantaran ngaji hadis ini semakin kuat keimanan kita, semakin kuat keislaman kita, dan semoga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW kelak fi yaumil qiyamah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.